Di video kali ini, saya mau buat donat setengah kilo tepung, cukup dengan 2 butir telur, hasilnya super duper empuk banget. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, setara dengan 50 sendok makan, 70 gram gula pasir, setara dengan 5 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan, setara dengan 8 gram, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 butir telur berukuran sedang. Lalu masukkan 210 ml susu cair dingin suhu kulkas. Selanjutnya aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya ini tercampur dengan rata atau kalis. Setelah adonannya tercampur rata atau kalis, lalu masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya lebih mantul. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya kalis elastis. Nah, untuk adonannya selain di mixer bisa juga diuleni menggunakan tangan ya teman-teman. Setelah sekitar 15 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini adonannya sudah kalis elastis. Supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan atau jari saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan adonannya ini tidak mudah sobek ya teman-teman. Selanjutnya angkat adonan lalu bulatkan atau rounding. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang. Lalu buka tutup adonan, kemudian kempiskan adonan menggunakan jari, lalu angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan atau rounding kembali. Setelah itu bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 26 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 36 gram. Untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai dibagi dan ditimbang, ambil satu adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya rongga udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan. Kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil donatnya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 20 menit. Setelah 20 menit buka tutup adonan. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu taburi tepung terigu tipis-tipis, kemudian kempiskan menggunakan telapak tangan atau jari. Setelah dikempiskan, lalu taruh di atas kertas roti, dan kertas rotinya jangan lupa ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis supaya tidak lengket. Adonan yang pertama kali kita pipihkan atau kempiskan adalah adonan yang pertama kali kita rounding. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipipihkan atau dikempiskan. Kalau tidak punya stok kertas roti, adonannya ini bisa kita langsung taruh di atas loyang dan loyangnya ditaburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan atau dikempiskan, tutup adonan menggunakan kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan minyak goreng menggunakan api kecil supaya nanti setelah dilubangi langsung siap digoreng. Setelah 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita lubangi atau kita bentuk. Di sini saya lubangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih.
Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit ataupun jari ya teman-teman. Selanjutnya ini siap kita goreng. Adonan yang siap digoreng, apabila kita sentuh menggunakan jari, adonannya akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Itu artinya adonannya siap proofing atau siap digoreng. Adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita lobangi. Nah, ini minyaknya sudah benar-benar panas. Masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Ingat, untuk minyaknya harus dipanasi menggunakan api kecil dan digorengnya pun harus menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam dan warnanya pun cantik. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah dua sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Supaya hasil donat tidak kempes ataupun keriput setelah digoreng, pastikan waktu proofing adonan jangan terlalu lama. Untuk waktu proofing adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Nah, ini hasil donatnya setelah selesai digoreng. White ringnya keluar, tidak kempes ataupun tidak keriput ya teman-teman. Kalau donatnya mau ditopping, biarkan dulu sampai keadaan hangat atau suhu ruang. Setelah suhu ruang, kemudian diberi topping. Untuk topping saya menggunakan gula donat supaya ada sensasi dinginnya. Kalau tidak punya gula donat, bisa diganti dengan gula halus. Kalau tidak suka menggunakan gula halus, bisa ditopping menggunakan dark cooking coklat yang dilelehkan dan diberi meses ya teman-teman. Nah, ini dia donatnya sudah jadi. Donat ini hanya menggunakan 2 butir telur. Hasilnya super duper empuk banget, lembut banget, selembut kapas. Supaya empuk dan lembutnya awet, setelah selesai diberi topping, langsung masukkan ke dalam wadah tertutup ataupun kedap udara ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.